Baik, kita lanjut dengan pusat massa. Apa itu pusat massa? Yaitu pusat di mana massa itu bisa titik di mana bisa mewakili ya dari total massa yang ada dalam sistem. Nah, jadi itu yang disebut dengan pusat massa. Misalkan kalau ada sistem massa terdiri dari dua titik massa ya. Ada satu titik di kiri, ada satu titik di kanan. Maka pusat massa dari sistem ini berada tepat di tengahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi rata-rata dari massa yang kiri dan yang kanan. Nah, kalau massa yang sebelah kirinya lebih besar, maka nanti pusat massanya akan bergeser ya mendekati pusat massa yang lebih besar. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti massa yang kanannya itu kecil sekali, maka nanti pusat massanya bisa diwakili 100% oleh massa yang besarnya. Oke, jadi dengan konsep ini kita bisa menghitung formulasinya adalah seperti ini. Nah, pusat massa atau X ya, itu adalah rata-rata dari massa I dikalikan dengan jaraknya ya, terhadap referensi dibagikan dengan jumlah massa keseluruhan gitu. Nah, ini dijumlahkan semuanya. Nah, jadi ini dengan asumsi bahwa massa-massa yang membentuk sistem itu adalah massa-massa yang terpusat ya pada lokasi-lokasi tertentu gitu. Nah, untuk massa yang continuous maka nanti ini bisa diintegralkan ya, bisa diintegralkan. Nah, jadi nanti ini menjadi dm ya. Jadi bisa diintegralkan nanti integral dari 1 sampai n dm kali x gitu ya. Nah, bisa diintegral. Nah, untuk kasus-kasus kita biasanya kita ambil ini ya, massa terpusat ya yang mewakili. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini rumus alternatif ya. Nah, dengan rumus alternatif ini kita gunakan proporsi ya atau fraksi ya, fraksi massa. Jadi misalnya ada dua buah massa, yang satu 50%, yang katakanlah misalnya yang satu 75%, yang keduanya 25%, totalnya adalah 100% ya. Nah, maka nanti X pusat massanya itu adalah nanti I-nya ada dua kan. Nah, I-nya ada dua, yang satunya 75% dikalikan dengan jarak pusat massa pertama ditambah dengan 25% dikali jarak pusat massa kedua gitu. Nah, demikian juga dengan koordinat Y-nya. Nanti kalau untuk 3 dimensi ada koordinat Z lagi ya. Nah, jadi ini untuk kasus 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ada koordinat Z juga. Nah, ini lebih gampang dengan menggunakan rumus ini, kita lebih gampang menghitung untuk contoh berikut ya.